Percobaan Michelson-Morley. Percobaan Michelson-Morley diawali pada tahun 1887, yakni Albert Michelson pada tahun 1852 sampai dengan 1931 dan Edward Morley pada tahun 1838 sampai dengan 1923. Kedua orang ini melakukan suatu percobaan untuk mengukur kecepatan bumi dengan ether. Ether yaitu suatu medium hipotetik yang dahulu diyakini diperlukan untuk membentuk perambatan radiasi elektromagnetik. Nah, dengan menggunakan interferometer Michelson, mereka berharap dapat mengamati suatu pergeseran pada pita interferensi yang terbentuk saat alat diputar sebesar 90 derajat. Untuk menunjukkan bahwa laju cahaya yang diukur pada arah rotasi bumi atau arah lintasan orbit berbeda dengan laju pada arah 90 derajat terhadap arah rotasi. Michelson dan Morley merupakan perintis yang menggunakan contoh sederhana untuk mencoba mengukur kecepatan aliran ether, bila memang ether itu ada. Nah, ini merupakan skema percobaan interferometer Michelson. Dalam percobaan ini, yang ditunjukkan pada gambar tersebut merupakan satu berkas cahaya yang bergerak menuju arah gerak bumi dan yang lain bergerak tegak lurus terhadap gerak ini. Perbedaan antara waktu tempuh berkas tergantung pada kecepatan bumi dan dapat ditentukan dengan pengukuran interferensi. Kita anggap bahwa interferometer tersebut diarahkan sedemikian rupa sehingga berkas yang mengenai cermin M1 berada dalam gerak bumi yang dikaitkan. Berkas yang memantul dari pembagi berkas dan mengenai cermin M2 itu bergerak dengan kecepatan tertentu atau relatif terhadap bumi yang tegak lurus terhadap kecepatan bumi. Nah, kedua sinar dari cermin M1 dan M2 akan sampai pada pengamat. Nah, jika ada ether yang bergerak dengan kelajuan V, maka akan timbul perbedaan waktu sebesar, dapat dilihat pada gambar tersebut, yang dimana C menyatakan kecepatan cahaya dan L adalah jarak cermin pada pembagi sinar. Pernahkah kalian perhatikan bahwa ketika ada ambulans datang dari kejauhan, bunyi sirenenya ternyata sudah terdengar oleh kita loh. Ternyata bunyi yang kita dengar berbeda dengan bunyi sirenenya. Mengapa demikian? Hal ini karena perbedaan frekuensi yang didengar dan yang dihasilkan. Keadaan ini biasa disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar itu berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Misalnya, ketika sebuah ambulans yang membunyikan sirenenya bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi yang akan terdengar itu akan semakin tinggi. Nah, ketika ambulans tersebut bergerak menjauhi atau menjauh, maka bunyi sirenenya yang terdengar itu akan semakin mengecil. Nah, efek Doppler dapat ditemukan pada segala jenis gelombang seperti gelombang air, gelombang suara, gelombang cahaya, dan lain-lain. Nah, jika kita sebagai pendengar itu sedang diam dan mendengar suara dari sumber suara yang juga diam,
maka suara yang kita dengar akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara. Namun, efek Doppler akan terjadi saat sumber suara bergerak terhadap pendengar ataupun sebaliknya. Contohnya adalah ketika kita mendengar mobil bersirine yang sedang melaju ke arah kita, maka kita akan mendengar bunyi sirine yang semakin tinggi atau frekuensi suara akan semakin tinggi. Kemudian, saat mobil tersebut melewati kita dan menjauhi kita, bunyi sirenenya akan semakin mengecil. Artinya frekuensi yang dihasilkan akan semakin rendah. Nah, inilah fenomena efek Doppler, yakni perubahan frekuensi suara yang dihasilkan oleh sumber suara yang bergerak. Nah, apa saja manfaat efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah sirine atau suara yang dikeluarkan oleh sirine pada mobil ambulans, pada mobil polisi, ataupun pemadam kebakaran dirancang untuk memanfaatkan efek Doppler semaksimal mungkin sehingga pendengar akan semakin waspada terhadap mobil-mobil tersebut saat bergerak mendekati pendengar. Yang kedua adalah radar. Efek Doppler dipakai pada aplikasi beberapa jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang akan diamati. Nah, dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, maka kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. Aplikasi selanjutnya adalah di bidang kesehatan. Echocardiogram merupakan perangkat kesehatan yang menggunakan fenomena efek Doppler untuk mengukur kecepatan aliran darah dan karakteristik jaringan tisu secara akurat. Nah, alat ini juga dapat menghasilkan gambar jantung dan aliran-aliran darah dengan menggunakan suara ultrasonik Doppler 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya adalah di bidang komunikasi. Nah, satelit komunikasi yang mengorbit bumi setiap saat itu dapat mengalami fenomena efek Doppler akibat perubahan ketinggian permukaan bumi yang dilewati. Maka, diperlukan suatu kompensasi Doppler dinamik agar satelit dapat menerima sinyal dengan frekuensi yang konstan.